Setiap kali dunia dilanda perang, bencana besar, atau krisis global, satu pertanyaan selalu muncul kembali. Apakah ini tanda kedatangan Yesus sudah dekat? Pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya muncul di zaman kita. 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus juga menanyakan hal yang sama. Mereka ingin tahu kapan kerajaan Allah akan datang dan kapan dunia seperti yang mereka kenal akan berakhir. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan. Ia tidak memberikan tanggal. Ia tidak menyebutkan tahun. Ia justru memberikan tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh setiap generasi. Masalahnya, banyak orang hanya mengenal sebagian kecil dari tanda-tanda itu. Ada yang langsung menghubungkan setiap perang dengan akhir zaman. Ada pula yang menganggap semua pembahasan tentang akhir zaman hanyalah teori yang berlebihan. Lalu, apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab? Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan mulai terlihat pada zaman kita? Ataukah kita sedang salah menafsirkannya? Mari kita lihat satu persatu. Banyak orang mengira tanda pertama kedatangan Yesus adalah perang. Padahal ketika menjawab pertanyaan murid-muridnya dalam Matius 24, Yesus justru memulai dengan sebuah peringatan yang sangat berbeda. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya, ancaman terbesar menjelang kedatangan Kristus bukan hanya kekacauan dunia, tetapi juga kekacauan rohani. Yesus berkata bahwa banyak orang akan datang memakai namanya, mengaku membawa kebenaran, bahkan menyesatkan banyak orang. Di bagian lain Alkitab, para rasul juga memperingatkan akan munculnya guru-guru palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan demi kepentingan mereka sendiri. Jika kita melihat kondisi sekarang, informasi rohani dapat diakses lebih mudah daripada sebelumnya. Siapapun dapat berkhotbah melalui media sosial. Ini menjadi berkat karena Injil bisa menjangkau lebih banyak orang, tetapi sekaligus menjadi tantangan karena ajaran yang keliru juga dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itulah, Yesus tidak meminta pengikutnya percaya begitu saja kepada setiap suara yang terdengar rohani. Ia meminta mereka menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dunia akan mengalami guncangan yang semakin besar setelah berbicara tentang penyesatan. Yesus mulai menyebutkan berbagai peristiwa yang akan terjadi di dunia. Peperangan, rumor peperangan, kelaparan, gempa bumi, wabah penyakit. Semua ini sering dikaitkan dengan akhir zaman. Namun ada satu kalimat yang sering terlupakan. Yesus berkata, semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Dengan kata lain, keberadaan perang atau bencana saja bukan bukti bahwa kedatangan Kristus akan terjadi besok. Sepanjang sejarah, manusia memang selalu mengalami peperangan dan bencana. Yang membuat banyak orang percaya mulai memperhatikannya adalah karena dunia kini semakin terhubung. Konflik di satu wilayah dapat memengaruhi seluruh dunia. Krisis ekonomi menyebar lintas negara. Bencana alam menjadi perhatian global hanya dalam hitungan menit. Banyak orang melihat bahwa dunia sedang bergerak menuju kondisi yang semakin sesuai dengan gambaran yang diberikan Yesus. Namun Alkitab juga mengingatkan agar kita tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap peristiwa besar pasti merupakan penggenapan nubuat tertentu. Selain berbicara tentang keadaan dunia, Alkitab juga berbicara tentang keadaan manusia. Dalam 2 Timotius pasal 3, Rasul Paulus menggambarkan hari-hari terakhir sebagai masa ketika manusia lebih mencintai dirinya sendiri daripada Allah. Mereka mengejar uang, kekuasaan, kesenangan, dan hidup tanpa rasa hormat kepada Tuhan. Yang menarik, nubuat ini tidak berbicara tentang teknologi atau politik. Nubuat ini berbicara tentang hati manusia. Saat ini kita hidup di era ketika pencitraan sering lebih dihargai daripada kejujuran. Nilai moral berubah begitu cepat. Banyak orang mencari kepuasan instan, sementara komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan semakin dianggap tidak penting. Apakah semua ini berarti akhir zaman sudah tiba? Alkitab tidak mengatakan demikian secara langsung. Namun kondisi seperti inilah yang membuat banyak orang Kristen merasa bahwa dunia sedang bergerak semakin jauh dari nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Satu tanda yang sering dilupakan banyak orang di antara semua tanda yang sering dibahas, ada satu yang justru sangat penting tetapi jarang menjadi perhatian.
Yesus berkata bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan kepada semua bangsa sebelum akhirnya tiba. Jika kita melihat sejarah, belum pernah ada masa ketika penyebaran Injil berlangsung secepat sekarang. Alkitab telah diterjemahkan ke ribuan bahasa. Siaran ibadah dapat ditonton dari berbagai negara. Seseorang yang tinggal di tempat terpencil dapat mendengar kabar keselamatan hanya melalui telepon genggamnya. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman ternyata juga dipakai Tuhan untuk memperluas pemberitaan Injil. Inilah sebabnya banyak orang percaya melihat bahwa dunia sedang memasuki fase yang unik dalam sejarah. Hambatan geografis semakin kecil, dan kabar tentang Kristus menjangkau lebih banyak orang daripada generasi manapun sebelumnya. Tanda-tanda itu ada untuk membangunkan, bukan menakut-nakuti. Jadi apakah tanda-tanda kedatangan Yesus sudah mulai terlihat? Banyak orang Kristen menjawab, ya, beberapa tanda yang disebutkan Alkitab memang tampak semakin nyata. Namun Alkitab juga mengingatkan bahwa tidak seorang pun mengetahui hari maupun saat kedatangan Kristus. Tanda-tanda itu bukan diberikan agar kita sibuk menebak tanggal, melainkan agar kita hidup dalam kewaspadaan. Pada akhirnya, tujuan nubuat bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita tentang masa depan, tetapi untuk mempersiapkan hati kita hari ini. Sebab ketika Yesus datang kembali, pertanyaan yang tidak akan Dia ajukan adalah, seberapa tepat kamu menebak waktunya? Yang akan terlihat adalah apakah kita hidup dalam iman, setia kepada firman-Nya, dan tetap berjaga-jaga. Karena itu, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi, apakah tanda-tandanya sudah terlihat? Melainkan, jika semua itu benar-benar sedang terjadi, apakah aku sudah siap menyambut kedatangannya? Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak orang yang diingatkan oleh firman Tuhan. Tetaplah hidup dalam iman, berjaga-jaga, dan setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.